Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gilang Kusyanto. Jadi pada video kali ini atau pada hari ini saya akan membahas tentang bab Dynamic Routing OSPF. Jadi nantinya kita akan sama-sama belajar tentang Dynamic Routing OSPF ini teman-teman. Nah, dalam bab Dynamic Routing OSPF ada 6 materi yang nantinya kita akan sama-sama pelajari teman-teman. Pada 6 materi itu, yang pertama ada konfigurasi OSPF 2 router atau dengan 2 router. Jadi nantinya kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi dengan protokol OSPF di 2 router teman-teman. Kemudian yang kedua kita akan melakukan setup topologi 3 router. Dan yang ketiga kita akan konfigurasi lagi OSPF tapi dengan 3 router. Kemudian yang keempat setup topologi VLAN. Yang kelima konfigurasi OSPF VLAN, dan yang keenam ataupun yang terakhir yaitu konfigurasi OSPF multi area. Jadi pada video kali ini saya akan membawakan bab Dynamic Routing OSPF dengan 6 materi di dalamnya. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, oke teman-teman, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang Dynamic Routing AGRP. Pada materi video kali ini kita akan belajar tentang Dynamic Routing yang protokolnya yaitu OSPF. Nah, untuk materi yang pertama kita akan coba mengkonfigurasi OSPF dengan 2 router teman-teman. Sebelum itu ada perlu yang dipersiapkan yang antara lain yaitu adalah seperti ini teman-teman, topologi seperti ini. Yang pertama ada router 1, router 2, lalu PC1 dan PC2. Untuk PC1 itu menggunakan IP 192.168.1.2/24, sedangkan pada PC2 menggunakan IP 168.2.2/24. Kemudian untuk gateway-nya pada PC2 yaitu 192.168.2.1/24, sedangkan yang di PC1 yaitu 192.168.1.1/24. Kemudian pada IP router itu ada 10.10.10.1/24, sedangkan di router yang kedua itu 10.2/24 teman-teman. Nah, sebelumnya saya sudah mengkonfigurasikan atau memasukkan untuk IP address pada router 1, router 2, PC1 dan juga PC2. Kali ini kita langsung saja akan konfigurasi dengan protokol OSPF 2 router teman-teman. Pertama kita masuk ke router yang satu. Sini kita masuk enable. Kemudian kita di sini ketika router OSPF, lalu kita lihat dengan perintah tanda tanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk yang AGRP itu adalah terdapat yang namanya autonomous, sedangkan di OSPF adalah proses ID teman-teman, proses ID. Untuk yang AGRP itu grup autonomousnya harus sama, misalkan menggunakan grupnya 10, maka router yang lainnya harus mengikuti atau menyamakan dengan autonomous 10 itu. Sedangkan untuk yang router OSPF yang proses ID itu bebas. Misalkan di router sini saya menggunakan router OSPF 1, di router 2 boleh menggunakan router OSPF 2 ataupun 3 ataupun seterusnya teman-teman. Itu bebas. Sini saya menggunakan satu saja pada router 1. Kemudian kita tambahkan network 192.168. Maaf teman-teman. Kita di sini tambahkan network yang 10.10 terlebih dahulu, 10.10.10.0. Nah, pada sebelumnya yang AGRP itu ini sudah selesai teman-teman, tidak perlu menambahkan atau apapun. Ini sudah langsung diantar saja jika di AGRP. Nah, di OSPF ini belum selesai. Kita coba lihat dengan perintah tanda-tanya. Nah, di sini terlihat bahwa ada yang namanya OSPF wildcard bits. Apa itu wildcard bits ini? Nah, di sini pada konfigurasi protokol OSPF ini kita harus memasukkan yang namanya wildcard bits ini teman-teman. Nah, wildcard bits ini didapat dari mana?
Misalkan di sini kan kita biasanya menggunakan subnet mask 255, 255, 255. Untuk full subnet mask itu 255, 255, 255, 255 teman-teman. Nah, biasanya kita menggunakan itu yang 255, 255, 255.0. Nah, wildcard bits ini didapat dari 255 dikurangi 255, 255 dikurangi 255, 255 dikurangi 255, dan 255 dikurangi 0. Jadi hasil yang didapat adalah 0, 0, 255 dikurangi 255 sama dengan 0, kemudian 255 dikurangi 255 sama dengan 0, lalu ini juga sama dengan 0, dan 255 dikurangi 0 hasilnya 255 teman-teman. Jadi untuk lanjutan atau wildcard bits itu yaitu 000255 teman-teman. Jadi di sini kita langsung saja tambahkan 000255. Nah, ini belum selesai teman-teman. Kita coba lihat lagi dengan perintah tanda-tanya. Nah, di sini terlihat kita harus mengetikkan area. Maka kita tulis saja area. Ini belum selesai lagi, kita coba lihat. Nah, di sini teman-teman setelah mengetikkan area bebas mau memasukkan berapa nomor dari 0 sampai dengan 429, 496, 7295. Di sini kita menggunakan 0 saja teman-teman. Enter. Setelah itu maka kita sudah selesai memasukkan atau mempromosikan pada network 1010. Di sini kita akan melanjutkan mengkonfigurasi yang networknya 192 ini teman-teman. Kita lanjutkan, langsung saja ketik network 192.168.1.0. Lalu baru kita tambahkan untuk wildcard bitnya teman-teman, itu 000255, itu area 0. Habis itu kita baru sudah selesai teman-teman. Kemudian kita setelah selesai mengkonfigurasikan pada router yang kedua. Enable global configuration, kemudian kita ketikkan router OSPF. Di sini teman-teman karena sebelumnya sudah menggunakan satu, teman-teman bisa menggunakan yang lainnya. Di sini misalkan 2. Lalu kemudian kita tambahkan networknya yaitu 10.10.10.0. Lalu wildcard bitsnya 000255 area 0. Lalu kita tambahkan untuk yang 192.168.2.0 tuh teman-teman 000.255 area 0. Nah, jika sudah, maka kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dengan protokol OSPF di dua router ini teman-teman. Sini kita lakukan pengujian saja terlebih dahulu antara PC1 dengan PC2. Kita ulangi. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Maka untuk konfigurasi OSPF 2 routernya sudah berhasil. Kurang lebihnya seperti itu. Kita langsung saja lanjut ke setelah sebelumnya kita sudah berhasil mengkonfigurasi OSPF dengan dua router. Kali ini kita coba akan melakukan materi untuk setup topologi 3 router terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan satu router lagi.
Kemudian kita tambahkan satu PC teman-teman. Kemudian kita hubungkan. Sini kita rapikan terlebih dahulu teman-teman. Nah, kemudian untuk IP-nya yaitu di router 2 kita menggunakan IP 20.20.20.1/24. Sedangkan untuk router yang ketiga kita menggunakan IP-nya yaitu 20.20.20.2/24. Nah, untuk gateway-nya yaitu 192.168.3.1. Sedangkan untuk IP pada PC 3 192.168.3.2/24 teman-teman. Sini kita akan coba konfigurasikan atau masukkan IP-nya terlebih dahulu. Nah, pertama kita masuk pada router yang kedua. Ini kita interface gig 02, lalu kita nyalakan. Kemudian kita tambahkan IP-nya itu 20.20.20.1, lalu subnet mask-nya sudah. Kemudian kita masuk ke yang router 3. Configuration terminal, lalu kita masukkan untuk IP-nya, kita nyalakan, kita masuk ke interface range gig 00 sampai 2. Kita nyalakan dengan perintah no shutdown, lalu kita keluar terlebih dahulu, kita masuk ke gig 00. Kita masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.2, lalu subnet mask-nya, enter. Oh maaf teman-teman, kita tambahkan IP address terlebih dahulu. Nah, kemudian kita keluar, lalu masuk lagi ke gig yang 01. IP address 192.168.3.1 subnet mask-nya. Jika sudah, maka sudah selesai teman-teman. Lalu di sini kita masukkan IP pada PC-nya atau komputernya. Itu 192.168.3.2, 192.168.3.1 teman-teman. Maka sudah selesai. Nah, jadi untuk setup topologi 3 router hanya seperti itu. Selanjutnya kita akan coba lakukan konfigurasi OSPF 3 router teman-teman. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita sudah berhasil melakukan setup topologi untuk 3 router ini, kali ini kita coba melakukan konfigurasi OSPF-nya teman. Pertama, kita masuk dulu pada router yang kedua. Sini kita keluar terlebih dahulu, lalu kita buat untuk router OSPF 2-nya. Sini kita menggunakan router OSPF 2 menyesuaikan dengan nama routernya saja teman-teman. Karena di sini menggunakan router 2, maka kita menggunakan OSPF 2 saja. Lalu kita tambahkan untuk networknya, yaitu sini ada networknya itu adalah 20.0 teman-teman. 20.20.20.0, lalu build cartridge-nya yaitu 000.255, lalu area 0. Nah, di sini kita sudah selesai melakukan
konfigurasi OSPF pada router yang kedua. Kita langsung saja konfigurasi di router yang ketiga, teman-teman. Di sini kita buat untuk router OSPF 3 karena di router 3. Kemudian kita tambahkan networknya, yaitu ada 20 20 20 0, lalu build card bitsnya .255 area 0. Lalu kemudian kita tambahkan lagi untuk yang 192.168.3.0 ini, teman-teman. Kita ulangi, network 192.168.3.0, lalu build card bitsnya 255 area 0. Nah, setelah itu maka kita sudah berhasil melakukan konfigurasi OSPF di 3 router ini, teman-teman. Langsung saja kita lakukan pengujian apakah bisa. Dan ternyata sudah bisa, teman-teman. Maka untuk konfigurasi OSPF di 3 router ini sudah berhasil. Selanjutnya kita langsung saja lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, oke teman-teman, sebelumnya kita sudah berhasil mengkonfigurasi OSPF dengan 3 router. Kali ini kita coba melakukan setup topologi VLAN terlebih dahulu, teman-teman. Jadi teman-teman, kita coba akan tambahkan switch terlebih dahulu dan membuat untuk VLAN 10 dan VLAN 50. VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini kita tambahkan untuk switch. Di sini kita menggunakan switch yang 2960 saja, teman-teman. Kemudian kita tambahkan 2 PC untuk yang pertama di sini PC 4, lalu PC 5. Nah, PC 4 ini akan menjadi untuk yang VLAN 10, sedangkan yang di sini untuk VLAN 20, teman-teman. Ini saya coba jabarkan terlebih dahulu. Ini untuk VLAN 10 dan yang di sini untuk VLAN 20, teman-teman. Kemudian kita coba hubungkan terlebih dahulu router ke switch ke PC 4, lalu ke PC 5, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini saya akan coba untuk menuliskan IP-nya terlebih dahulu. Untuk di router yang 3 kita menggunakan IP 30.30.30.1/24. Kemudian untuk PC 4 itu IP-nya 192.168.4.2/24, teman-teman. Sedangkan untuk yang PC 5 yaitu 192.168.5.2/24. Itu untuk IP-nya, teman-teman. Di sini kita coba tambahkan terlebih dahulu. Ini kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.4.2, lalu subnet mask-nya, kemudian untuk gateway-nya 192.168.4.1. Lalu untuk PC 5 kita masukkan juga 192.168.5.2. Lalu untuk ininya 192.168.5.1, teman-teman. Nah, setelah kita sudah memasukkan IP pada tiap-tiap isinya, sini saya akan mengkonfigurasikan switch-nya terlebih dahulu atau menambahkan VLAN-nya terlebih dahulu, teman-teman.
Sini kita enable configuration terminal. Lalu di sini kita masuk pada interface FA01. Lalu kita terangkan terlebih dahulu teman-teman switch port mode terang. Nah, setelah itu kita keluar, kita masuk pada kita buat terlebih dahulu VLAN 10. Lalu kita buat juga VLAN 20 teman-teman. Setelah sudah, kita masuk pada interface FA02. Sini FA02 benar untuk PC 4. Lalu kita buat switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Jadi kita memasukkan pada interface FA2 pada PC 4 masuk ke VLAN 10 teman-teman. Lalu di sini kita tambahkan IP address-nya. Oh maaf teman-teman, tidak usah. Sini kita keluar. Lalu kita masuk pada interface FA03. Kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Setelah itu kita keluar. Lalu kemudian langkah berikutnya, ini kita sudah berhasil memasukkan tiap-tiap VLAN-nya ke PC-PC-nya teman-teman, atau PC-PC-nya masuk tiap VLAN-nya. Sini kita konfigurasi pada router terlebih dahulu. Kita masuk pada router yang ketiga, enable configuration terminal. Lalu kita masuk ke interface gig 02. Kemudian kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Lalu di sini kita langsung tambahkan IP-nya saja yaitu 30.30.30.1. Lalu subnet mask-nya. Jika sudah, kita keluar teman-teman. Kita masuk ke interface gig, kita buat sub interface-nya teman-teman. Itu interface gig 02.40 titik 10. Kita tambahkan encapsulation.1q 10. Lalu tambahkan IP address-nya yaitu 192.168.4.1. lalu subnet mask-nya. Nah, jika sudah, langkah berikutnya kita tambahkan untuk sub interface gig 2.50 20 teman-teman. Lalu kita encapsulation.1q 20. Lalu kita tambahkan IP address-nya yaitu 192.168.5.1. Lalu IP address-nya subnet mask-nya. Maka di sini kita sudah selesai teman-teman untuk mengkonfigurasikan untuk materi konfigurasi OSPF VLAN ini teman-teman. Kita sudah selesai. Ini kita sudah selesai untuk materinya. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja lanjut ke materi yang berikutnya teman-teman. Setelah sebelumnya kita sudah melakukan setup topologi VLAN, kali ini kita coba akan mengkonfigurasi OSPF VLAN-nya teman-teman. Sebelumnya kita sudah melakukan setup dan mengkonfigurasi untuk memasukkan IP-nya. Sini pada PC 4 untuk IP VLAN 10 dan PC 5 VLAN 20. Sini kita akan mencoba konfigurasi OSPF VLAN-nya teman-teman. Pertama-tama kita masuk ke router 3.
Lalu di sini kita ke enable, lalu konfigurasi terminal. Nah, selanjutnya di sini kita buat untuk router OSPF 3 saja teman-teman, menyesuaikan nama routernya. Karena di sini menggunakan router 3, maka router OSPF 3. Lalu kita promosikan networknya. Yang pertama yaitu untuk 30 pada IP ini teman-teman, yang 30 titik 0. Lalu kita masukkan 0000, kelebihan teman-teman 255, lalu area 0. Kemudian kita tambahkan lagi untuk networknya yaitu 192 pada PC 4 teman-teman, yaitu 192.168.4.0, lalu 000.255 area 0. Kemudian kita tambahkan lagi untuk networknya yaitu 192.168.5 untuk PC 5.0, kemudian 000.255 area 0. Enter. Nah, di sini seharusnya sudah berhasil teman-teman. Kita coba lakukan pengujian atau melakukan ping teman-teman. Kita dari PC 3 ke PC 5, kita ulangi. PC 3 ke PC 5 sudah berhasil teman-teman. Nah, kemudian kita coba dari PC 3 ke PC 4. Kita ulangi. PC 3 PC 4 sudah berhasil teman-teman. PC 4 ke PC 5 sudah berhasil. Kita ulangi ke PC 2, PC 5 sudah bisa. Lalu PC 2 ke PC 4 sudah bisa juga teman-teman. Kita coba dari PC 1 ke PC 4 sudah bisa. PC 1 ke PC 5 sukses. Lalu kita coba PC 1, PC 2 sudah bisa. PC 2, PC 3 sudah bisa teman-teman. Jadi untuk mengkonfigurasi OSPF pada VLAN hanya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan belajar materi OSPF multi area teman-teman. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi OSPF VLAN-nya, kali ini kita coba akan belajar tentang konfigurasi OSPF multi area. Nah, untuk multi area itu sebagai untuk membagi area pada saat mengkonfigurasi OSPF-nya teman-teman. Jadi sebelumnya kita akan mengkonfigurasi untuk areanya semuanya 0. Nah, di sini saya akan mencoba membagi areanya. Pada di area router 1 ini itu areanya 0 teman-teman. Sedangkan yang kuning ini yaitu untuk area 1. Seperti itu. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya atau untuk mengkonfigurasinya, kita masuk ke router 2 terlebih dahulu. Kemudian kita enable configuration terminal. Lalu di sini kita hapus network dulu yang tadinya kita konfigurasi di router 2 itu menjadi area 0. Contohnya ini teman-teman, kita ubah menjadi area 1. Pertama-tama kita masuk dulu ke router OSPF 2. Di sini kita hapus dulu network yang tadinya titik 0 atau area 0. Pertama-tama dengan ketikan no network, yaitu yang 192.168.2.0.00255 area 0. Lah, untuk perintah no ini itu artinya untuk menghapus teman-teman. Kita enter saja. Kemudian kita ketik lagi no network untuk yang 20.0.0.0.000 255
area 0. Kita enter. Nah, maka sudah terhapus teman-teman. Setelah sudah dihapus, baru kita ubah lagi menjadi area 1 dengan menambahkan sini kita ubah jadi 1, dan untuk no-nya kita hapus teman-teman. Klik enter. Kemudian kita tambah lagi untuk yang 192. Sini kita hapus jadi 1, kemudian kita hapus untuk no-nya. Maaf teman-teman, area 1, kita klik enter. Nah, sudah selesai. Yang tadinya API dengan 192.2.0 itu menjadi maaf teman-teman, yang 2020. Kita lihat 2020 sudah kita hapus, kemudian 20 sudah, 192.1 sudah teman-teman. Kita keluar, kemudian kita masuk ke router yang ketiga teman-teman. Di sini kita enable configuration terminal, lalu kita hapus untuk no network yang 192.168.3.0 maaf 0.0.0.255 area 0. Maaf teman-teman, kita masuk ke router OSPF terlebih dahulu 3, baru kita masukkan, lalu kita tambahkan kita hapus lagi untuk yang kita langsung saja jadikan network teman-teman. Sini kita hapus, lalu di sini kita ubah menjadi area 1, baru kita tambahkan kita hapus lagi no network yang 2020 teman-teman. 20 0 0 0 255 area 0, baru kita ubah menjadi 1, enter. Lalu kita hapus lagi untuk yang 30 teman-teman. No network 30 0 0 255 area 0, baru kita ubah menjadi 1, lalu kita hapus lagi untuk yang 192.168.4.0.0.255 area 0. Ini untuk yang PC 4 teman-teman. Kita ubah menjadi area 1, enter. Kemudian no, sini kita ubah menjadi 5 teman-teman. Untuk PC 5, lalu kita tambahkan networknya menjadi 5 juga. Nah, sudah selesai teman-teman. Kemudian langkah berikutnya kita akan merestart terlebih dahulu untuk IP OSPF nya teman-teman. Kita masuk ke router 1, baru kita enable konfigurasi terminal, kita ketikkan to write atau tulis. Kita langsung saja clear
kita masuk ke router OSPF 1 teman-teman. Coba langsung ke Nah, oke teman-teman, untuk materi dynamic routing OSPF ini hanya seperti ini. Dari awal kita sudah belajar 6 materi teman-teman. Yang pertama konfigurasi OSPF dengan 2 router, kemudian setup topologi 3 router, dan yang ketiga konfigurasi OSPF dengan 3 router. Yang keempat setup topologi VLAN, yang kelima konfigurasi OSPF VLAN, dan yang keenam ataupun yang terakhir konfigurasi OSPF multi area. Sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi OSPF multi area ini teman-teman. Kita sudah membagi dari sini menjadi area 1 dan mereka ini menjadi dari sini area 0 dan ini menjadi area 1 teman-teman. Jadi kita mengubah yang tadinya area 0 menjadi area 1. Seperti itu teman-teman, dan ini sudah berhasil. Ini kurang lebihnya hanya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.